A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalati khilafan li jam'in. Minha ay minal fatihati wa in ta'allaqat bima ba'daha lil itsba'i. Dan disunatkan akan berhenti di atas pucuk setiap ayat sehingga di atas akhir basmalah. Hal keadaan khilaf bagi sekelompok ulama, minha daripadanya artinya daripada Fatihah. Sekalipun berhubungan ianya ayat dengan barang yang ada ianya barang, itu sesudahnya ayat. Lil itsba' karena itsba'. Jadi pada nas ini dijelaskan bahwa ketika melaksanakan sholat zuhur misalnya, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awuz dan surat Al-Fatihah. Cara membaca surat Al-Fatihah disunatkan untuk berhenti pada setiap satu ayat, pada ra'si ayatin, kulli ayatin. Cara bacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin hingga waladhdallin. Disunatkan wakaf pada setiap pucuk surat. Tidak disunahkan wasal. Bagaimana cara wasal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Misalnya seperti itu. Wasal. Jadi sunatnya wakaf pada setiap ayat. Juga disunatkan wakaf sehingga ke atas akhir basmalah. Akhir basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Disunat untuk wakaf basmalah dengan alhamdulillah. Tidak disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disunatkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak disunatkan seperti itu. Hal keadaan khilaf bagi sekelompok ulama. Nah, bagi sekelompok ulama hal itu disunatkan. Disebutkan di dalam pada qauluhu wa yusannu waqfun ala ra'si. Demikian karena sahihlah bahwasanya Nabi SAW ada ianya Nabi itu memutuskan ianya Nabi akan qiraahnya Nabi ayat per ayat. Maka berkata ianya Nabi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian wakaf ianya Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wakaf ianya Nabi. Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian wakaf ianya Nabi. Hingga selesai ayat dengan cara seperti itu, wakaf di setiap ayatnya. Qauluhu hatta ala akhiril basmalah, ghayah li sunnat wakaf. Ke atas madukira wahya lirad. Ghayah di sini untuk rad. Wa qauluhu khilafan li jam'i ay, artinya ada sekelompok ulama yang berpendapat. Jam'on itu siapa? Sekelompok ulama itu siapa? Yaitu sekelompok ulama yang berpendapat disunatkan untuk wasal, wasal bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Bagi siapa disunatkan wasal bismillah dengan alhamdulillah? Bagi imam dan selain imam, terbenar kepada munfarid dan makmum. Lanjut lagi pembahasan di luar. Disunatkan wakaf pada tiap ayat minha daripada surah Al-Fatihah. Sekalipun ayat ini berkaitan dengan ayat sesudahnya, tetap disunatkan untuk wakaf ketika membacanya. Dalam pada qauluhu wa in ta'allaqat, contohnya seperti ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim artinya tunjukkanlah olehmu akan kami ya Allah akan jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Ayat sesudah ihdinas syiratal mustaqim yaitu syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ini adalah untuk menjelaskan bagaimana maksud syiratal mustaqim.
Kita meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu syiratal ladzi, jalan-jalan alladzi an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, padahal kan ada kaitan nih antara ayat ihdinas siratal mustaqim dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Tetap sunat untuk wakaf ketika membaca Fatihah. Kenapa? Lil itsba'. Oke, lanjut. Wal aula alla yakifa ala an'amta alaihim li'annahu laysa biwaqfin wala muntaha ayatin indana. Fa in waqafa ala hada lam tusannil i'adatu min awalil ayati. Lafaz tusannu boleh dibaca lam tusannil, boleh lam tusannal, boleh lam tusannul. Kalau dibaca lam tusannal karena harkat fathah itu adalah harkat yang paling ringan. Lam tusannil juga boleh dibaca kisrah karena idza hurika bil kasrah. Lam tusannul juga boleh karena dasar harkat dari fi'il mudhari' adalah dhammah. Dan bermula yang lebih utama itu bahwa tidak berhenti ianya seseorang, tidak mewakaf ianya seseorang di atas lafaz an'amta alaihim, karena sesungguhnya lafaz an'amta alaihim itu tidak ianya lafaz an'amta alaihim itu wakaf dan bukan penghabisan ayat indana di sisi kami. Maka jika mewakaf ianya seseorang ke atas ini an'amta alaihim, niscaya tidak disunatkan akan i'adah dari awal ayat. Selanjutnya penjelasannya adalah yang lebih utama tidak wakaf ketika sampai pada bacaan an'amta alaihim. Syiratal ladzina an'amta alaihim, jangan wakaf tapi langsung wasal. Kenapa jangan wakaf? Karena an'amta alaihim tersebut bukan tempat wakaf dan juga bukan penghabisan ayat. Ayatnya masih disambung. Sambungannya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang menjadi akhir ayat adalah waladdallin, bukan an'amta alaihim. Indana di sisi kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi cara hitung surat Al-Fatihah itu bagaimana kalau mazhab Syafi'i? Cara hitungnya, surat Fatihah itu 7 ayat. Ayat pertama kita rincikan ya supaya jelas. Terus nanti kita rincikan versi mazhab lain bagaimana cara mereka menghitung Al-Fatihah jadi 7 ayat. Ini versi kita Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam. Ayat ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu mazhab kita, Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab lain yaitu mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali, mereka tidak menghitung bismillah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga cara hitungnya bagaimana? 1. Ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Syiratal ladzina an'amta alaihim. 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau mazhab lain selain Imam Syafi'i, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dianggap satu ayat. Beda dengan mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana in waqafa jika dia memang sudah wakaf pada bacaan siratal ladzina an'amta alaihim, dia sudah wakaf. Ingin menyambung kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi sudah wakaf. Tadi kan disunatkan tidak wakaf. Maka dalam kondisi ini, apakah dia harus mengulang lagi dari siratal ladzina an'amta alaihim untuk bisa wasal dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau satu lagi pilihannya langsung sambung terus ghairil maghdub
sampai waladhdallin karena memang udah wakaf. Jadi solusinya adalah tidak disunatkan untuk mengulang dari awal ayat. Tidak disunatkan untuk mengulang dari siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau memang sudah terlanjur wakaf, ya sudah, tidak apa-apa. Baca terus untuk ayat selanjutnya, baca terus sambungan ayatnya. Yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena memang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dihitung satu ayat. Jika sudah terlanjur wakaf, tidak apa-apa, baca terus sambungan ayat tersebut. Oke, lanjut. Wa yusannu ta'minun ay qawluhu amina bi takhfifi wal maddi wa hasuna ziyadatu rabbil alamina aqibaha ayil fatihati walau kharijas sholati ba'da saktatin latifatin ma lam yatalaffat bi syai'in siwa rabbighfirli. Dan disunatkan akan takmin, artinya perkataannya seseorang akan amin, dibaca dengan takhfif dan mad panjang. Dan baguslah menambahkan lafaz Rabbil Alamin aqibaha sesudahnya, artinya sedikit sesudah Fatihah. Sekalipun di luar solat, sesudah diam sejenak, selama tidak melafazkan ianya seseorang dengan sesuatu selain lafaz Rabbighfirli. Penjelasannya, disunatkan untuk mengucapkan lafaz amin. Lafaz amin ini dibaca dengan takhfif, tidak ada tasydid ya, dan juga mad. Amin. Dan juga lebih bagus untuk menambahkan lafaz Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sesudah lafaz amin, bagus untuk ditambahkan ya Rabbal Alamin. Sekalipun hal tersebut terjadinya di luar solat. Kapan dia mengucapkan amin? Yaitu ba'da saktatin latifatin, sesudah diam sejenak. Diam sejenak di sini seukuran subhanallah. Kira-kira 2 atau 3 detik lah. Setelah selesai baca Fatihah, sekira-kira ucapan subhanallah, lalu mengucapkan lafaz amin ya rabbal alamin. Selama tidak melafazkan ia dengan sesuatu selain daripada lafaz Rabbighfirli. Jadi syarat agar masih dapat sunnah mengucapkan lafaz amin, yaitu tidak diselangi lafaz lain. Jangan ada lafaz lain kecuali Rabbighfirli. Kalau diselangi dengan lafaz Rabbighfirli, maka masih disunatkan mengucapkan lafaz amin. Jadi misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli amin rabbighfirli, jeda sebentar seukuran subhanallah amin. Ya rabbal alamin, jangan lupa. Dan sebenarnya bukan cuman rabbighfirli, disunahkan juga menambah rabbighfirli wali walidayya wali jami'al muslimin. Jika kita tambahkan itu lam yadurra, tidak apa-apa. Wa yusannu jahru bihi fil jahriyati hatta lil ma'mumi li qiraati imamin tab'an lahu. Dan disunatkan akan jihar bihi dengannya amin pada salat jihar, sehingga bagi makmum karena qiraah imam, karena mengikut lahu baginya imam. Jadi sunat membaca lafaz amin secara jihar, mengeraskan suara. Tapi pada solat yang berlaku jihar saja, yaitu pada solat isya, solat maghrib, dan solat subuh. Maka ketika mengucapkan lafaz amin, diucapkan secara jihar bersama-sama. Amin imam, makmum secara berjemaah. Sehingga makmum juga boleh membaca amin secara jihar. Bersama imam maksudnya. Kenapa makmum juga sunat membaca lafaz amin secara jihar? Karena qiraahnya imam. Karena imam selesai membaca Al-Fatihah taba'an lahu, dan juga karena mengikut bagi imam mengucapkan amin. Yuk kita lanjut. Wa sunna li ma'mumi fil jahriyati ta'minun
ma'a ta'mini imamihi in sami'a qira'atahu li khabri syaykhaini idza ammanal imamu ay arada ta'mina fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dan disunatkan bagi makmum pada solat jihar akan apa disunatkan? Akan amin beserta amin imamnya makmum. Jika mendengar ianya makmum akan qiraahnya imam. Karena hadis Syaikhaini Bukhari Muslim yaitu idza ammanal imamu apabila mengucapkan lafaz amin oleh imam ai artinya arada ta'mina menghendaki ianya imam akan amin fa aminu niscaya maka mengamini oleh mereka makmum fa innahu maka sesungguhnya seseorang man wafaqa ta'minuhu bermula siman yang sesuailah aminnya man ta'minal malaikati akan amin para malaikat ghufira lahu niscaya diampuni baginya man ma taqaddama akan barang yang telah lalu ianya barang min dambihi daripada dosa-dosanya man. Jadi sunat bagi seorang makmum untuk mengucapkan lafaz amin pada solat jihar beserta aminnya imam. Dia membaca amin bersama-sama dengan imam, sekaligus dalam satu waktu berbarengan dengan imam. Kapan si makmum ini sunat mengucapkan amin beserta imam? Jika si makmum dapat mendengar qiraah imam. Jika si makmum dapat mendengar bacaan Fatihah si imam. Dalilnya hadis Syaikhaini apabila imam telah mengucapkan lafaz amin, bukan telah mengucapkan, artinya arada, ingin mengucapkan amin. Ketika imam ingin mengucapkan amin, maka aminu, bacalah amin juga bersama imam. Karena orang yang lafaz aminnya itu berbarengan sesuai dengan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kecil atau dosa besar yang diampuni? Lihat pada qauluhu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maksudnya dosa kecil. Sekalipun Ibnu Subki berkata dalam kitab Ashbah wa Nadhairnya bahwa yang diampuni itu termasuk kepada dosa besar juga, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.